Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fadila dengan NIM 20 30 11 11 48 dari lokal PGMI 3D akan mempresentasikan materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau sering disingkat dengan ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu sulit untuk berkomunikasi. Ketika ada anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, maka perilaku beradaptasi akan mengalami gangguan terutama ketika mereka berkomunikasi, di mana anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pilihan kata yang mereka ucapkan dan yang mereka dengarkan saja bukan menggunakan kata yang tepat. Yang kedua yaitu kesulitan dalam belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Yang ketiga yaitu bersikap membangkang. Cara menghilangkan sifat egois pada anak saja sulit, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit membedakan bahaya atau tidak, salah atau tidak, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan anak sangat banyak terjadi, namun untuk anak berkebutuhan khusus itu sudah menjadi ciri khasnya. Yang keempat yaitu emosional. Emosional anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal layaknya putus asa. Mereka sendiri dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Yang kelima yaitu sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak ABK, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca. Sulit memegang ballpoint ataupun pensil yang digunakan dengan benar. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau tulisan. Ini merupakan contoh anak berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri disleksia. Yang keenam yaitu tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logika sendiri, terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu ataupun arah. Yang ketujuh yaitu bersikap sesuai kebiasaan. Anak ABK khususnya mereka yang autisme sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas ataupun kebiasaan sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi, atau dibalik, setelah makan ia harus berolahraga dulu baru mandi, maka ia akan menjadi gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. 8 yaitu senang meniru. Anak berkebutuhan khusus senang meniru atau membeo, merupakan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Psikologi abnormal menjelaskan bahwa banyak sekali ciri yang bisa dimengerti atau dipahami oleh orang tua untuk bisa menilai apakah anaknya mengalami anak berkebutuhan khusus atau tidak. Salah satunya adalah meniru. 9 yaitu berbicara tanpa henti. Beberapa anak ABK senang mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Akan bahaya jadinya jika pembicaraan ini termasuk ke dalam bahasa yang tidak boleh diucapkan atau dilarang. 10 yaitu bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan aneh, sama halnya seperti orang normal, hanya saja mereka lebih random. Ke-11 yaitu iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu mereka rasakan, kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. 12 yaitu sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang Anda bicarakan atau perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun, ABK bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, dan sebagainya. 13 yaitu triggered tanpa alasan. Menangis, marah, tertawa, atau tertawa tanpa alasan yang diketahui atau pada waktu yang salah merupakan langganan anak-anak berkebutuhan khusus. 14 yaitu introvert. Ketika lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus yang ada, mereka
akan merasa nyaman dan tidak berkembang dengan baik. Yang 15 yaitu berprasangka. Anak berkebutuhan khusus memang tidak bisa berpikir rumit, namun mereka bisa berprasangka. 16 yaitu melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus hanya ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu gangguan autis. Ciri utamanya yaitu gangguan pada perkembangan kemampuan interaksi sosial, komunikasi, dan munculnya perilaku berulang yang tak bertujuan. Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti retardasi mental, tapi bisa juga tidak. Artinya, gangguan autis bisa tetap tumbuh kembang layaknya anak normal apabila dikelola secara baik. Yang kedua yaitu gangguan Asperger. Penderita gangguan Asperger memiliki ciri-ciri yang mirip dengan autisme. Asperger merupakan gangguan neurologis atau saraf yang tergolong ke dalam spektrum autisme ringan. Penderita Asperger cenderung tidak berekspresi, kurang peka, obsesif, tidak menyukai perubahan, dan memiliki gangguan motorik. Yang ketiga yaitu gangguan attention deficit atau hyperactive disorder atau ADHD. Ciri utama dari ADHD adalah kurangnya kemampuan memperhatikan dan kontrol perilaku yang ditandai munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif yang sulit ditahan. Anak dengan perhatian mudah teralihkan, tidak sabar, atau impulsif belum tentu menderita ADHD. Yang keempat yaitu gangguan perilaku atau tingkah laku. Gangguan perilaku atau conduct disorder merupakan gangguan yang meliputi agresif terhadap orang lain dan binatang, menghancurkan barang kepemilikan, berbohong atau mencuri, dan pelanggaran aturan yang serius. Yang kelima yaitu gangguan menentang. Gejala menonjol dari perilaku gangguan menentang adalah suka berdebat atau menentang norma atau nasihat orang dewasa. Walaupun tidak diikuti agresivitas fisik, melukai orang atau merusak benda. Penyebab dari gangguan menentang lebih ke permasalahan psikologis yang dialami anak seperti pola asuh dan pengaruh teman sebaya. Yang keenam yaitu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang ditandai dengan kesulitan dalam menghasilkan bunyi atau suara. Menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi atau memahami apa yang disampaikan orang lain. Yang ketujuh yaitu gangguan keterampilan motorik. Gangguan keterampilan motorik merupakan gangguan yang terjadi saat anak tidak bisa melakukan koordinasi motorik atau aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan lazimnya sudah dikuasai anak seusia atau seumur mereka. Yang terakhir yaitu gangguan belajar. Gangguan belajar dikategorikan menjadi gangguan membaca atau disleksia, gangguan menulis atau disgrafia, dan gangguan matematika atau diskalkulia. Pada gangguan belajar, anak-anak memiliki kemampuan inteligensi rata-rata dan tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Namun, mereka memiliki kesulitan dalam belajar. Mungkin hanya sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.